Nama saya Cynthia Paramita dari kelas Pendidikan Matematika 2 UIN Sumatera Utara semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial orde 2 Euler-Cauchy homogen. Bagaimana untuk lanjutannya? Yuk kita simak saja. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwasanya untuk persamaan diferensial orde 2 Cauchy homogen ini memiliki dua bentuk umum. Nah, yang pertama inilah dia bentuk umum yang pertama. Bentuk umum yang pertama dapat kita lihat. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat turunan YX2 ditambah dengan BX YXN ditambah CY sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Nah, dari bentuk umum ini tentu kita harus mencari persamaan karakteristiknya. Di sini saya tidak menjelaskan bagaimana turunan dari rumus dari persamaan karakteristiknya. Ini tidak saya jelaskan lagi karena kita akan lebih mendalami untuk langsung ke contoh soalnya, langsung penerapan soalnya. Jadi ini kita ambil dasarnya saja bahwasanya persamaan karakteristik untuk bentuk umum yang pertama yaitu AM kuadrat, saya ulangi, AM kuadrat ditambah B dikurang A M ditambah C. Nah, dapat nilai A ini tadi dari bentuk umum tadi. Bentuk umum tadi kan AX kuadrat, maka A-nya itu dari A ini tadi. Kemudian B nilai B-nya dikurang A yang tadi nilai A, kemudian ditambah dengan C. Baik, selanjutnya. Tentu jika ingin menyelesaikan ini, yang kita cari itu adalah solusi umumnya. Nah, pada persamaan diferensial ini memiliki solusi umum persamaan, yang mana kita dapat melihat solusi umumnya sesuai dengan jenis akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Nah, di sini telah saya ambil kesimpulan saja. Solusi umum persamaan diferensial Euler-Cauchy sesuai dengan jenis akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Nah, dari ini akan ada tiga jenis solusi umum. Nah, yang pertama itu jika M1 sama dengan M2. Saya ulangi, maksudnya jika ini M1 M2 ini maksudnya itu akar-akarnya, jenis akar-akarnya nanti. Jika M1 tidak sama dengan M2, artinya M1 dan M2 itu berbeda, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 X pangkat M1 ditambah C2 X pangkat M2. Nah, nanti M1 M2 nya akan diketahui, langsung kita masukkan. Kemudian untuk solusi yang kedua, jika M1 sama dengan M2, artinya M1 M2 sama yaitu M, maka solusi umumnya nanti yang akan kita dapatkan yaitu Y sama dengan C1 X pangkat M ditambah C2 X pangkat M dikalikan dengan ln X. Nah, ini nanti nilai M-nya akan sama. Ini karena kan tadi nilai M-nya M1 M2 sama. Kemudian solusi yang ketiga, jika M12 nya yaitu alpha plus minus beta I. Nah, ini biasanya nih menggunakan rumus ABC mendapatkan M12 ini. Maka solusi umumnya nanti yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan C1 dikali
X pangkat alfa kosinus beta ln X ditambahkan dengan C2 X pangkat alfa sinus beta ln X. Ini kalau untuk yang M12 ini dia akan menghasilkan solusi berbentuk kosinus dan sinus gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. X kuadrat turunan kedua Y dikurang 4X Y-aksen dikurang 14 sama dengan 0. Nah, sama-sama kita selesaikan. Baik. Penyelesaiannya kita lihat dulu bentuk dari solusi bentuk dari persamaannya, apakah sudah memenuhi bentuk umumnya. Nah, sini kan sudah kan terdapat turunan kedua Y-nya, kemudian ada Y-aksen dan ada nilai C-nya. Sesuai dengan yang ini tadi bentuk umumnya kan sama. Maka di sini dibuat X kuadrat. Berdasarkan persamaan yang ini tadi, kita dapat melihatnya bahwasanya untuk nilai A-nya adalah 1. Dari mana kita bisa lihat nilai A-nya 1? Nih. Di sini kan X kuadrat Y. Ini kan X kuadrat Y turunan kedua Y. Di sini kan kalau 1 nggak ditulis. Jadi A-nya 1. Ya kan? Tadi kan di sini A-nya kan A. Nah, maka A-nya sama dengan 1, B-nya min 4, kita lihat persamaan tadi kan, B-nya min 4, dan C-nya minus 14, min 14. Maka, jika sudah kita ketahui nilai A, B, dan C-nya, kita akan mudah menentukan persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya tadi, AM kuadrat ditambah B dikurang AM ditambahkan C sama dengan 0. Nah, maka AM kuadrat ditambah B dikurang AM tambah C. Tadi kan nilai A-nya kan 1 kan? Kita masukkan. Ini 1, boleh ditulis boleh enggak. 1M kuadrat ditambah min 4. B tadi min 4. Min 4 dikurang A-nya 1, berarti min 4 dikurang 1 dikalikan dengan M. Kemudian nilai C-nya tadi minus 14. Langsung kita masukkan. Langsung kita jumlahkan. M kuadrat min 4 dikurang 1 berarti kan min 5. Utang 4, utang lagi 1. Nah, bahasa mudahnya seperti itu. Jadi M kuadrat dikurang 5M dikurang 14 sama dengan 0. Dari persamaan ini sudah memenuhi persamaan karakteristiknya. Tinggal kita cari nilai akar-akarnya saja. Nih. Nilai akar-akarnya yaitu M dikurang 7 dikalikan dengan M tambah 2. Nah, jika masih bingung untuk mencari akar-akarnya, ini kan sudah pernah dipelajari SMP SMA. Di sini M kurang 7 dikalikan dengan M tambah 2. Untuk menentukan akar ini kita bisa lihat seperti ini. M dikurang 7 berarti min 7 dan 2. Bilangan berapa jika dikalikan hasilnya min 14 dan jika dijumlahkan dia hasilnya min 5. Nah, jadi kan yang kita dapat yaitu angkanya min 7 dan positif 2. Min 7 dikalikan 2 hasilnya negatif 14. Nah, memenuhi. Kemudian negatif 7 ditambah 2 hasilnya negatif 5 memenuhi. Maka dari itu kita dapatkan nilai M1 dan M2-nya yaitu M1 ini kan M kurang 7 sama dengan 0. M kurang 7 sama dengan 0. Ya, maka M-nya sama dengan 7. Nah, M1-nya sama dengan 7 dan M tambah 2 sama dengan 0. Ini kan M tambah 2 sama dengan 0 berarti M sama dengan min 2. Nah, dapatkan M1-nya 7 dan M2-nya
min 2. Nah, karena udah kita dapatkan M1 M2 nya, maka kita tinggal masukkan untuk mencari solusi umumnya. Nah, M1 dan M2 tadi kan tidak sama, M1 nya 7, M2 nya min 2. Maka solusi umumnya nanti yaitu Y sama dengan C1X pangkat M1 ditambah C2 dikalikan X pangkat M2 yang tadi. Maka tadi langsung kita masukkan nilai M nya. Nilai M yang tadi Y sama dengan C1X pangkat 7. M1 nya tadi kan 7 ditambah C2 pangkat C2 dikali X pangkat min 2. Nah, itu dia. Nah, itulah dia tadi mencari solusi umum persamaan diferensial itu. Nah, itu tadi masih bentuk yang pertama. Baiklah, kita lanjut untuk bentuk yang kedua. Nah, kita masuk untuk bentuk yang kedua. Bentuk umum yang kedua juga memiliki persamaan khususnya. Nih. Nah, bentuk umumnya yang itu AX ditambah B kuadrat turunan Y kedua, turunan kedua Y ditambah A1 dikalikan AX tambah B kali Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Nah, namun di sini juga memiliki ketentuan. Nah, nih saya ada buat ketentuannya. Nih, sini bisa kita lihat dengan catatan, dengan syarat nilai A ini tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh B, tidak boleh bersama dengan A1, ini A1-nya, dan tidak boleh sama dengan A0. Jadi nilai A ini khusus, nggak boleh sama. Nah, sama halnya seperti bentuk pertama tadi, dia bentuk kedua ini juga memiliki persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu A pangkat 2 R pangkat 2 ditambahkan A1 dikali A dikurang A kuadrat R ditambah A0. Nah, langsung saja ke solusinya. Sama halnya kan tadi bentuk pertama, yang tentu untuk ini kita pasti hanya mencari solusi umumnya. Nah, solusi umum ini nanti juga memiliki syarat-syarat. Nah, syarat ketentuannya itu juga sama, ada 3, dan dilihat dari jenis akar-akarnya nanti. Nah, solusi umum yang pertama, jika R1 tidak sama dengan R2. Tadi yang bentuk pertama kita pakai M ya, biar beda aja. Kemudian untuk yang kedua, untuk bentuk 2-nya ini kita pakai R. Jika R1 tidak sama dengan R2, maka solusinya nanti akan berbentuk Y sama dengan C1 dikali AX tambah B pangkat R1, yaitu akar 1 nanti, akar R1-nya ditambahkan dengan C2 dikalikan AX tambah B pangkat R2. Sama bedanya tadi, beda dengan solusi umum yang pertama tadi, ini kan dia bentuknya hanya X ya kan. Bentuk yang ini tadi dia hanya berupa X saja. Ini kan dia berbeda, ada AX ditambah B. Nah, kemudian bentuk syarat yang kedua, jika R1 sama dengan R2, maksudnya akar-akarnya nanti itu R1 dan R2-nya itu sama, maka solusi umumnya nanti berbentuk ini. Y sama dengan C1 dikalikan dengan AX tambah B pangkat R. Pangkat R dia, bukan R1 R2, karena R1 R2-nya nanti sama. Kemudian ditambahkan dengan C2 dikali AX ditambah B pangkat R dikalikan dengan ln AX tambah B.
Nah, untuk syarat yang ketiga, jika R12 sama dengan alfa plus minus beta I. Nah, ini sebenarnya sama, hanya bedanya di sini saja nanti. Maka solusinya nanti berbentuk ini. Y sama dengan C1 dikali AX tambah B pangkat alfa dikalikan dengan cos beta ln AX tambah B. Kemudian ditambahkan dengan C2 dikali AX tambah B pangkat alfa dikalikan sinus B ln AX tambah B. Nah, mungkin masih bertanya-tanya ya kan, masih tanda tanya ini gimana kok kayaknya lebih ribet gitu. Namun setelah ini kita akan memahami ini, akan mengubah mindset kita, akan wah ternyata mudah gitu. Nah, langsung kita masuk contoh dari bentuk kedua. Nah, soalnya tentukanlah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. 2x dikurang 3 pangkat 2 turunan kedua y ditambahkan dengan 7 dikali 2x kurang 3 y aksen ditambah 4y sama dengan 0. Nah, yuk kita sama-sama lihat bentuk persamaan diferensialnya. Nah, kita lihat tadi kan bentuk umumnya AX tambah B. Nah, berarti di sini bisa kita lihat dari sini penyelesaiannya kita bisa lihat untuk ini telah memenuhi bentuk umumnya. Kemudian dapat kita lihat nilai A, nilai B, nilai A1 dan A0-nya. Nah, di sini sudah saya tuliskan A sama dengan 2. Dari mana bisa A-nya 2? Nah, nih. Tadi kan dia bentuknya AX tambah B. Nah, berarti ini nilai A-nya yang dekat AX, yang dekat X. Berarti nilai A-nya 2. 2 X-nya nggak ikut ya, 2. Kemudian untuk nilai B-nya min 3, ya enggak? Nah, min 3. Kemudian nilai A1-nya nih, yang 7 ini bentuknya A1. Kemudian A0-nya yaitu 4. Nah, karena kita udah dapat nilai A-nya, nilai B, nilai A1, nilai A0, langsung saja kita dapat persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya tadi A pangkat 2 R pangkat 2 ditambahkan dengan perkalian dari A1 dikali A dikurang A pangkat 2 dikalikan R ditambah dengan A0 sama dengan 0. Nah, tadi kan nilai A-nya 2. Nih, langsung aja kemari ya. Nilai A 2, maka A pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 dikalikan R pangkat 2 ditambahkan dengan 7 dikali 2. Dari mana 7 kali 2 ini? Nih, A1-nya tadi kan 7. Nih, langsung aja ya. A1-nya tadi 7, kemudian A-nya tadi juga 2. Ya kan? Kemudian dikurangi dengan A pangkat 2. A-nya tadi 2 dipangkatkan 2. Nah, berarti tinggal dikalikan R, kemudian A0-nya 4. Langsung saja kita jumlahkan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 yaitu 4. 4R pangkat 2 ditambah 7 kali 2 14 dikurang 2 pangkat 2 4. 14 dikurang 4 hasilnya 10R dikalikan dengan R ditambah dengan 4. Nah, kemudian ini sama-sama kita bagikan 2. Dibagi 2. Disederhanakan. Maka 4 bagi 2 2R pangkat 2, 10R dibagi 2 5R, 4 dibagi 2 2. Maka kita dapatkan perkaliannya yaitu 2R tambah 1 dikalikan R tambah 1. Sehingga kita peroleh akar-akarnya. Ini yang akan menjadi penentunya, akar-akar R1 R2-nya. R1 dapat min setengah dari mana? Di sini kan 2R tambah 1 sama dengan 0, maka 2R sama dengan 2R tambah 1 sama dengan 0. Maka 2R
sama dengan min 1. Kan kalau 1 berpindah jadinya negatif kan positif. Maka R-nya sama dengan min setengah. Mana tadi? Maka R-nya sama dengan min setengah. Kemudian untuk R-nya min 2 dari mana? Ini R tambah 2 sama dengan 0. R tambah 2 sama dengan 0. Maka R sama dengan min 2 gitu. Nah, maka diketahui R1-nya min setengah, R2-nya min 2, maka memenuhi untuk R1 tidak sama dengan R2. Nah, beda kan, min setengah dengan min 2 itu beda. Maka kita dapatkan solusi umumnya, yaitu Y sama dengan C1 dikali AX tambah B pangkat R1 nih, ditambahkan dengan C2 dikali AX tambah B R2 nih. Maka solusi umumnya, solusi akhirnya yaitu Y sama dengan C1. Ini C1 ini berupa konstanta ya. Kemudian AX tambah B-nya tadi kan 2X kurang 3 ya. Nih AX tambah B-nya 2X kurang 3. Maka C1 dikali 2X kurang 3 pangkat R1. R1-nya min setengah, berarti pangkat min setengah ditambah C2 dikali dikali 2X kurang 3 pangkat min 2. Nah, jadi seperti itulah penjelasan saya mengenai persamaan diferensial orde 2 Euler-Cauchy homogen. Yang kesimpulannya, persamaan ini memiliki dua bentuk umum, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, dan masing-masing itu memiliki syarat atau ketentuan untuk menentukan solusi umumnya berdasarkan dengan jenis akar-akarnya. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya masih banyak kesalahan, banyak penyebutan yang salah, dan masih banyak kekurangan dalam bentuk penyajiannya. Saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.